Thomas Edison pernah gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun sebelum ia menjadi simbol perdamaian dan pemimpin bangsanya. Kisah mereka mengajarkan bahwa harapan tidak pernah mati, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Namun di atas semua itu, kita melihat kisah Abraham dalam Kejadian 17 ayat 17, seorang pria yang tertawa ketika mendengar janji Tuhan bahwa ia akan memiliki anak di usia 100 tahun. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini untuk memulai hari dengan merenungkan firman-Nya. Kiranya pagi ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan semangat baru bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang hidup dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kehidupan, kekuatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami, dan memberikan hikmat supaya setiap firman yang kami dengar dapat berakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar sepanjang hari ini kami berjalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi kasih-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Ketika Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa dan memiliki seorang anak dari Sarah, istrinya di usia yang sangat tua, respons pertama Abraham adalah tertawa. Tawa itu bukan semata-mata karena ia tidak percaya, melainkan karena ia adalah manusia biasa yang melihat keterbatasan dirinya dan situasi yang dihadapinya. Tubuh Abraham yang sudah berusia hampir 100 tahun dan rahim Sarah yang telah mati secara biologis membuat janji itu terlihat mustahil di mata manusia. Namun, apa yang dianggap mustahil oleh manusia bukanlah penghalang bagi Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Respons Abraham juga mencerminkan perjalanan iman yang tidak selalu sempurna. Sebelum Kejadian 17, Abraham sudah mencoba mengambil langkah sendiri untuk mewujudkan janji Tuhan melalui Hagar, yang melahirkan Ismail. Namun, rencana manusia tidak pernah bisa menggantikan rencana Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham adalah janji yang digenapi melalui caranya sendiri, pada waktunya yang sempurna, dan melalui Sarah, istri yang dipilih Tuhan untuk menyertai Abraham. Ketika akhirnya Abraham memilih untuk percaya kepada Tuhan, iman itu menjadi dasar dari penggenapan janji yang besar. Dalam Roma 4 ayat 18-21, Rasul Paulus menuliskan, "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bahwa Abraham tetap percaya, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Melalui kisah Abraham ini, kita belajar sebuah kebenaran yang sangat mendalam tentang arti iman sejati. Iman sejati bukanlah sekadar percaya kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan atau ketika keadaan terlihat masuk akal. Iman sejati justru teruji dan terbukti ketika kita tak berpegang teguh pada janji Tuhan di tengah situasi yang tampak mustahil dan bertentangan dengan logika manusia. Dalam kisah Abraham, Tuhan dengan sengaja memilih situasi yang secara manusia tidak mungkin. Usia Abraham yang sudah hampir 100 tahun dan rahim Sarah yang telah mati secara biologis untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan menggunakan ketidakmungkinan sebagai panggung untuk menampilkan kemuliaan-Nya. Hal ini bukan hanya tentang penggenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, tetapi juga tentang membangun iman mereka. Dan pada akhirnya, iman kita juga. Ketika Abraham mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan bukan pada keterbatasannya, ia menemukan kekuatan untuk tetap percaya. Bahkan ketika kenyataan di sekitarnya seolah berkata bahwa itu tidak mungkin. Di dalam Roma 4 ayat 20 dan 21, di mana Paulus menjelaskan bahwa Abraham, meskipun sadar akan kondisi tubuhnya, tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami segala sesuatu. Yang Dia minta adalah untuk percaya kepadanya. Iman adalah tentang berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar. Ketika Anda menghadapi tantangan yang tampak mustahil, apakah itu dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau keuangan, ingatlah adalah Allah yang mampu membuat sesuatu dari yang tidak ada. Dia adalah Allah yang membangkitkan orang mati, Allah yang membuka laut, dan Allah yang memberikan anak kepada Abraham dan Sarah di usia senja mereka. Ketidakmungkinan kita adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya dan menguatkan iman kita. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang hidup, berkuasa, dan mulia, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak akan mampu berjalan di jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami mohon agar Engkau terus menuntun hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan hari ini tidak hanya masuk ke telinga kami, tetapi juga tertanam dalam hati kami, mengubahkan pikiran kami, dan tercermin dalam setiap tindakan kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun hal-hal lainnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan jalan keluar, dan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu untuk menolong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah keluarga kami dengan damai sejahtera, kasih, dan sukacita yang berasal dari-Mu. Jauhkan kami dari perselisihan, iri hati, atau segala bentuk dosa yang dapat merusak hubungan kami. Biarlah keluarga kami menjadi tempat di mana nama-Mu dimuliakan, dan firman-Mu menjadi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan kami.
Ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian ini, kami mohon agar Engkau senantiasa menguatkan iman kami. Ajari kami untuk selalu bersandar kepadamu, bukan kepada kekuatan atau pengertian kami sendiri. Tolong kami untuk tetap teguh dalam pengharapan kepadamu, meskipun situasi hidup kami terkadang sulit. Ingatkan kami bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah, dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap langkah kami ke depan, pekerjaan yang kami lakukan, dan keputusan yang kami ambil, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami dari segala yang jahat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Sertai kami dengan damai-Mu, dan jadikanlah kami saksi kasih-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah gagal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir renungan ini. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami sepanjang waktu, baik dalam suka maupun duka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin.